Bab 2426. Niat membunuh yang tak tertahankan. Jika ada banyak orang di sekitar, Alexius Liu masih bisa bersembunyi dengan mudah. Tetapi jika hanya 2 orang, akan terlihat sedikit aneh. Lagi pula, benar-benar sedikit mencurigakan jika seorang kultivator tidak mencari berbagai harta karun langit, tetapi malah menyembunyikan diri untuk mengikuti orang lain. Atau aku menunggu di sini saja? Alexius Liu berubah pikiran. Meskipun Benji Dai menyuruh mereka untuk memantau Eric Qin dan yang lainnya, tetapi keamanan selalu menjadi prioritas utama. Ketika sesuatu tidak dapat dilakukan, menyembunyikan identitas adalah prioritas utama. Tetapi tepat ketika Alexius Liu perlahan melambat dan berencana untuk berhenti. Haha, benar saja ada di sini. Eric Qin tiba-tiba tertawa dan kemudian terjun ke laut. Apa yang ditemukan oleh orang ini? Ekspresi Alexius Liu berubah. Untuk menghindari kesalahpahaman, dia selalu menahan penyebaran kerohanian, jadi dia tidak tahu situasi di pihak Eric Qin. Bang! Tidak lama kemudian, Eric Qin terbang keluar dari air dan memegang cahaya Reiki yang berkilauan di tangannya. Dengan adanya benda ini, aku bisa menemukan banyak benda yang tidak bisa dilihat orang lain. Suara Eric Qin tidak keras, karena Alexius Liu terus menargetkan Eric Qin, ditambah dia pandai membuntuti orang lain, jadi dia samar-samar bisa mendengar perkataannya. Namun Eric Qin seolah berseru karena senang. Setelah berbicara, ekspresinya berubah dan buru-buru mengamati sekeliling dengan hati-hati. Alexius Liu segera menyimpan seluruh energi kultivasinya. Kerohanian Eric Qin menyapu, dan sepertinya tidak menemukan dirinya. Eric Qin mengambil harta karun dan menyimpannya ke dalam tas penyimpanannya, lalu terbang lagi. Itu adalah rumput ajaib tingkat 9. Alexius Liu memunculkan kepalanya dari laut, ekspresinya penuh keterkejutan. Orang ini telah terbang di laut badai begitu lama, sekali bertindak langsung mendapatkan rumput ajaib tingkat atas, jauh melebihi kerja keras kultivator lainnya selama setengah hari, bagaimana bisa? Lalu benda apa yang dia katakan itu? Sepertinya benda itu membuat dia memiliki kemampuan untuk menemukan harta karun. Mata Alexius Liu berkedip. Seperti yang dikatakan pria berjanggut pendek itu, orang ini memang aneh. Setelah ragu-ragu sejenak, Alexius Liu mengikuti Eric Qin lagi. Dia sedikit tergerak. Lagi pula setelah kerohanian Eric Qin menyapu sebelumnya, sepertinya juga tidak menyadari keberadaannya. Dia berniat untuk melihat lagi apa rahasia Eric Qin. Orang itu sudah terpancing. Di depan, Eric Qin tersenyum ketika merasakan sesuatu. Tetapi orang itu seharusnya tidak berani terlalu dekat, kecuali kamu bisa mengeluarkan barang yang cukup untuk membuat dia tergerak. Kata Iblis Fu. Barang seperti itu, bukankah aku punya banyak? Kata Eric Qin. Kemudian, ketika Alexius Liu mengintip, dia dikejutkan oleh harta karun yang terus didapatkan oleh Eric Qin dan hampir menggigit lidahnya. Alexius Liu tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Sesekali, Eric Qin akan terbang ke laut dan menangkap harta karun di kedalaman laut atau di perut iblis monster, atau bahkan di laut. Yang membuatnya semakin pusing adalah setiap harta karun yang didapatkan Eric Qin jauh melebihi rumput ajaib yang semula didapatkannya. Slip giok kitab dewa zaman kuno, giok dewa, tulang monster yang terlihat tidak biasa, darah mendidih di dalam botol pencuci roh, bahkan ada barang dewa dan barang iblis zaman kuno. Bajingan ini, benar-benar mengambil semua harta yang tersisa di laut ini. Alexius Liu sudah mau gila di belakang. Melihat Eric Qin memasukkan satu persatu harta ke dalam tas penyimpanannya, Alexius Liu merasa darahnya seperti akan mendidih dan terbakar. Sebagai seorang kultivator fase penilaian yang pandai memantau dan membuntuti, dia telah menghadapi banyak situasi, tetapi dia selalu bisa menjaga akal sehatnya. Namun kali ini,
Alexius Liu benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Semua harta karun yang didapatkan Eric Kin sangat bagus, semuanya adalah barang yang dia inginkan. Jika barang-barang ini bisa menjadi miliknya, itu akan menjadi berkat yang sangat besar. Tetapi dia hanya bisa melihatnya dan tidak bisa mendapatkannya. Dan yang membuat Alexius Liu semakin peduli adalah benda yang digunakan Eric Kin untuk mencari harta karun. Dia tidak lupa bahwa justru karena benda itulah Eric Kin dapat menemukan barang-barang bagus dalam situasi yang tampak aneh. Jika benda itu tidak di tangan orang itu dan jatuh ke tangannya, bukankah itu berarti hal-hal baik seperti itu juga akan sering terjadi padanya di masa depan? Pemikiran ini membuat Alexius Liu tergerak dan seketika mulutnya menjadi kering. Sampai barusan, dia masih mengikuti perintah yang diberikan oleh Benji Dai kepadanya untuk memantau tindakan Eric Kin. Tetapi ketika pikiran itu muncul di benaknya, Alexius Liu berubah pikiran. Niat membunuh melonjak di hati Alexius Liu dan kemudian terus berkembang dan menyebar tak terkendali. Berapa banyak keuntungan yang akan dia dapatkan dengan mempertahankan nyawa orang ini? Hanya master obat di sekte iblis akan bertambah 1, mungkin master obat tingkat 5, tetapi kenapa? Ketika Eric Kin ditangkap, tas penyimpanannya juga tidak akan menjadi miliknya, akan sangat sulit untuk mendapatkan benda untuk mencari harta karun pada saat itu. Solusi terbaik saat ini adalah membunuh Eric Kin. Mata Alexius Liu dipenuhi dengan kedinginan. Membunuh kultivator bukanlah hal yang perlu dipikirkan baginya. Satu-satunya hal yang perlu dipikirkan adalah cara agar tidak ketahuan oleh Benji Dai. Sudahlah, berkat badai langit dan bumi kali ini, aku bisa mendapatkan begitu banyak harta yang terbawa dari berbagai tempat. Area ini sepertinya sudah cukup, aku akan pergi ke tempat yang lebih jauh, mungkin akan ada pendapatan. Pada saat ini, Eric Kin bergumam lagi. Tatapannya juga melihat ke laut yang lebih jauh. Benji Dai itu menyuruh kita untuk tetap berada dalam jarak 100 mil dari kapal spiritual, tetapi orang itu sifatnya berhati-hati, dia pasti melebihi dari apa yang dia katakan, dalam 150 mil, seharusnya masih aman. Ya, keuntungan didapatkan dengan mengambil risiko, kesempatan untuk mendapatkan harta karun dengan mudah seperti ini tidak banyak, aku tidak bisa menyia-nyiakan benda ini. Sambil berbicara, Eric Kin melompat dan terbang semakin jauh menuju kedalaman lautan. Benar-benar kesempatan yang sangat baik. Mendengar perkataan Eric Kin, Alexius Liu hampir tertawa. Tidak ada harta karun di area ini, jadi harus pergi lebih jauh. Yang dia khawatirkan adalah jika jaraknya terlalu dekat akan ketahuan oleh Benji Dai. Bukankah ini hanya kebetulan? Membuatku mengetahui orang ini memiliki harta karun berharga adalah kesempatanku. Siapa tahu ini adalah hadiah khusus yang diberikan oleh Tuhan kepadaku. Jika aku tidak memanfaatkannya, bukankah aku menyia-nyiakan kebaikan Tuhan? Alexius Liu menyeringai, tubuhnya seperti ular berbisa dan diam-diam mengikuti Eric Kin dari belakang. Bukan Alexius Liu kurang hati-hati dan kurang curiga. Pada kenyataannya, dia bisa lolos dari pengepungan pasukan wilayah selatan waktu itu. Jika tidak memiliki kecerdasan yang cukup, dia tidak mungkin bisa melakukannya. Tetapi Alexius Liu terlalu percaya pada dirinya sendiri atau terlalu meremehkan Eric Kin. Informasi yang dipegang mereka berdua benar-benar berbeda. Menurut Alexius Liu, dalam ramalan Benji Dai, identitas Eric Kin adalah master obat dan master obat tingkat tinggi. Orang seperti ini mana mungkin membawa benda-benda seperti barang dewa, barang iblis, dan kitab dewa zaman kuno. Selain itu, apa tujuan Eric Kin sengaja melakukan itu? Apa yang bisa dia tukarkan dengan menunjukkan harta karunnya? Mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, perlahan keluar dari ruang lingkup kapal spiritual dan memasuki laut yang lebih dalam. Perlahan-lahan,
Angin dan ombak di sekitar mulai menjadi semakin ganas. Bersambung.